Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Asnul Fauzi dengan NIM 24269 izin menjelaskan tentang teorema 11.1 yaitu untuk materi rotasi. Di mana bunyi teorema 11.1 adalah andaikan S dan T dua garis yang tidak saling tegak lurus dan yang berpotongan di titik A. Andaikan P dan Q dua titik yang berlainan dengan A, maka M besar sudut PA double aksen sama dengan besar sudut QA double aksen. Dengan PP double aksen sama dengan MT kali MS terhadap P, dan Q double aksen sama dengan MT dikali MS Q. Yang pertama kita gambarkan garis T dan garis S yang berpotongan di titik A. Ini seperti ini garis T-nya dan seperti ini garis S-nya yang berpotongan di titik A. Jadi pertemuan antara garis T dan garis S itu merupakan titik A. Untuk kasus pertama, andaikan P dan K terletak pada garis S, maka kita akan bikinkan garisnya seperti ini dengan di garis S-nya yaitu ada titik K dan ada titik P. Selanjutnya, sehingga dengan konsep bahwa MT MS ini kita akan melihat hasil bahwa untuk titik P dicerminkan terhadap garis S, maka akan menghasilkan P aksen. P aksen dicerminkan terhadap garis T, maka akan menjadi P double aksen. Untuk K, jika dicerminkan terhadap S, akan menjadikan K aksen. Jika dicerminkan terhadap garis T, maka akan menjadikan K double aksen. Maka setelah kita cerminkan, untuk A ini dicerminkan terhadap garis S maupun garis T menjadi A double aksen. Oleh karena MT MS sebuah isometri, maka P double aksen, K double aksen, dan A double aksen itu sama dengan A yang terletak pada satu garis yang melalui A. Sehingga besar sudut PAP double aksen sama dengan besar sudut K double aksen. Selanjutnya, apabila P elemen S dan karena besar sudut tidak berubah terhadap isometri, maka besar sudut PAK akan sama dengan besar sudut P double aksen AK double aksen. Untuk titik P-nya diambil di titik luar garis S, seperti ini. P-nya yaitu berada di antara garis S dan titik P aksen. Oleh karena komposit dua refleksi garis adalah sebuah isometri langsung, maka orientasi ganda APK sama dengan orientasi ganda pada P double aksen K double aksen. Jadi besar sudut PAK sama dengan besar sudut P double aksen AK double aksen. Selanjutnya untuk kasus 2, apabila kedudukan P seperti dalam gambar 4B, seperti ini gambarnya yang ini, maka besar PAP double aksen akan sama dengan P besar sudut PAK ditambah besar sudut KAP aksen. Sedangkan besar sudut KAK double aksen sama dengan besar sudut KAP double aksen ditambah besar sudut P double aksen AK double aksen. Pembuktiannya seperti ini. Yang untuk kasus 3, dengan cara yang serupa untuk kedudukan P seperti pada gambar 4C, dapat pula dibuktikan bahwa besar sudut PAP double aksen sama dengan besar sudut KAK double aksen. Di sini kan terdiri dari banyak sudutnya, kita misalkan untuk yang di sini untuk A1, di sini A2, di sini A3, di sini A4, di sini A5, dan sini A6. Yaitu di mana titik perpotongannya ini merupakan titik A.
Di sini kita akan membuatkan garisnya seperti ini, lalu dihubungkan. Akan dibuktikan bahwa besar PAP double aksen akan sama dengan besar sudut KAK double aksen. Pembuktiannya seperti ini. Untuk P elemen S dan P elemen T, maka besar sudut A akan sama dengan besar A1 akan sama dengan besar sudut A2. Bisa kita lihat di sini A1 sama dengan besar sudut A2. Yang untuk besar sudut A1 ditambah besar sudut A2 ditambah besar sudut A3 sama dengan besar sudut A4. Di sini bisa kita lihat A1, A2, A3 akan sama dengan besar sudut dari A4. Selanjutnya, besar sudut A5 sama dengan sudut A6. Besar sudut A5 sama dengan besar A sudut A2 ditambah A3. Besar sudut PAP double aksen akan sama dengan besar sudut A3 ditambah besar sudut A4. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 diperoleh A1 ditambah A5 sama dengan besar sudut A4. Dan dari persamaan 4 ini kita substitusikan ke persamaan 3 sehingga diperoleh besar sudut PAP double aksen akan sama dengan sudut A3 ditambah sudut A1 ditambah sudut A5 sama dengan sudut A3 ditambah sudut A2 ditambah sudut A5 akan sama dengan sudut A5 ditambah sudut A5 sama dengan sudut A5 ditambah sudut A6, sehingga akan menghasilkan sudut PAP double aksen ini akan menjadi sudut KAK double aksen. Jadi dapat disimpulkan dari ketiga kasus yang ada, transformasi MTMS setiap titik terputar dengan sudut yang berarah sama mengelilingi titik yang sama. Selanjutnya untuk teorema titik 11.2 yang berbunyi jika S dan T dua garis yang tidak tegak lurus dan yang berpotongan di A, dan jika sudut antara garis S ke garis T adalah setengah P, maka RAP sama dengan MT dikali MS. Yang pertama, kita gambarkan terlebih dahulu letak garis S dan garis T-nya. Setelah itu, ambil dua titik di S, yaitu di garis S, titik P dan titik K. Setelah itu, untuk K-nya, apabila kita cerminkan terhadap S sama dengan K aksen, kita cerminkan terhadap garis T, jadi K double aksen. Untuk P, kita cerminkan terhadap garis S sama dengan P aksen, kita cerminkan terhadap garis S sama dengan P double aksen. Untuk pembuktiannya, andaikan sebuah titik P tidak sama dengan A dan K tidak sama dengan A, yaitu berarti P dan K-nya tidak berada di garis S. P tidak sama dengan A, tidak sama titiknya, dan K tidak sama dengan A. Andaikan K aksen sama dengan MTMSK, maka besar sudut K A K double aksen sama dengan 2 kali setengah C. Ini setengah C, ini setengah C. Apabila dikalikan 2 dikali setengah C, hasilnya C. Jadi setengah ditambah setengah menjadi 1 C. Maka jika P double aksen sama dengan MT MSP, maka menurut teorema M, besar sudut PAP double aksen sama dengan KAK double aksen. Kita tarik juga garisnya ke sini. Maka akan sama dengan besar sudut PAP double aksen akan sama dengan besar sudut KAK double aksen. Berhubung A aksennya juga di sini ya, karena dicerminkan terhadap garis S. Maka dan MTMS sebuah isometri, maka P aksen
A aksen sama dengan PA, atau PA sama dengan P aksen A. Menurut ketentuan, maka MT dikali MS sama dengan RAC. Menurut teorema di atas, komposit dua refleksi terhadap dua garis berpotongan tidak tegak lurus adalah sebuah rotasi dengan titik potong kedua garis sebagai pusat. Baiklah, selanjutnya yaitu teorema 12.1 tentang pencerminan geser, di mana bunyi teoremanya yaitu hasil kali sebuah rotasi dan sebuah translasi adalah sebuah rotasi yang sudut rotasinya sama dengan sudut rotasi yang diketahui. Untuk buktinya yaitu diketahui rotasi RAP dan translasi GBC dan ruas garis BC. Akan dibuktikan untuk kasus pertama yaitu GBC RAP sama dengan RGP. Kasus 2 RAP GBC sama dengan REP. Untuk kasus 1 seperti ini, kita akan membuatnya dengan langkah-langkah. Buat ruas garis BC, garis BC. Setelah itu buat dua garis sejajar S dan T yang berpotongan tegak lurus dengan BT. Ini dia perpotongan dengan BC. Selanjutnya, tarik garis PQ yang sejajar dengan BC, memotong garis S dan S di P dan memotong garis T di Q. PQ, memotong garis S di P dan memotong garis T di Q. Setelah itu, sedemikian sehingga PQ sama dengan setengah BC. PQ sama dengan setengah dari garis BC. Selanjutnya yaitu menarik garis R memotong garis S. Garis R memotong garis S di titik A. Dan besarnya sudut R ke S adalah setengah pi. Langkah selanjutnya yaitu perpanjangan garis R sehingga memotong garis T di titik E, sehingga diperoleh sudut dari R ke T sama dengan setengah pi. Selanjutnya untuk kasus 2 yaitu RAP GBC sama dengan REP. Yang pertama, buat ruas garis BC. Setelah itu buat dua garis yang sejajar dengan BC yaitu garis T dan garis S. Sehingga setelah itu nanti kita akan membuat garis PQ yang sejajar dengan BC yang memotong garis T di titik P dan memotong garis S di titik Q, sehingga diperoleh garis PQ sama dengan setengah garis BC. Selanjutnya, menarik garis R memotong garis T di titik E dan besar sudutnya T ke R yaitu setengah pi. Selanjutnya, perpanjang garis R sehingga memotong garis S di titik A sehingga menghasilkan sudut sebesar setengah pi. Menurut teorema 10.3 GBC sama dengan MS kali MT, dan menurut teorema 11.2 RAP sama dengan MI MS, sehingga diperoleh RAP GBC sama dengan MT dikali MS dikali MS dikali MR. Didapatkan MT dikali identitas dikali MR. Setelah itu MT dikali MR sehingga dihasilkan RKP. Jadi terbukti bahwa GBC RAP sama dengan RAP GBC sama dengan REQ. Mungkin sekian video dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.